Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik ya. Nah, perkenalkan, nama saya Kurnia Selis Utami. NIM saya 183141127 dari Prodi PGMI IAIN Surakarta. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tentang teks eksplanasi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja ya. Kita mulai. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Jadi teks ini fungsinya untuk menjelaskan atau menerangkan. Fungsi teks eksplanasi ilmiah seperti yang Budwi sampaikan sebelumnya, yaitu memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas 1. Pernyataan umum atau pembukaan, lalu deret penjelas atau isi, yang terakhir penutup atau kesimpulan. Pernyataan umum itu berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Nah, biasanya ini terletak di paragraf pertama. Lalu selanjutnya ada deret penjelas, berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara berurutan. Ini terdapat di paragraf setelah pernyataan umum. Jadi di paragraf 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan yang terakhir penutup, berisi kesimpulan yang merupakan pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Ini terletak di paragraf yang terakhir. Contoh teks eksplanasi ilmiah. Berikut adalah contoh teks eksplanasi ilmiah yang Bu Guru ambilkan dari buku paket tema 3 tentang Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah, di sini terdapat paragraf pertama yang berisi pembukaan, yaitu menceritakan, menginformasikan tentang topik yang akan dibicarakan. Lalu di paragraf yang kedua ini berisi deret penjelas. Nah, kalian bisa membacanya di buku paket tema 3. Selanjutnya paragraf ketiga ini juga masih berisi deret penjelas yang menjelaskan tentang Thomas Alva Edison. Nah, dan yang terakhir ini berisi kesimpulan. Di sini penulis memberikan kesimpulan yang dia dapat
dari paragraf-paragraf sebelumnya.